وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita terus mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala pada kita yang tidak putus-putusnya ya, memberikan nikmat rahmatnya kepada kita, alhamdulillah. Semoga kita ditetapkan oleh Allah sebagai manusia yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam terus kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarganya dan kita semua umatnya insyaallah. Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Ini subuh Jumat ini kita gunakan sebagai waktu yang berkah, waktu yang mulia sekali ya, karena waktu subuh itu disebut Sayyidul Ayyam, pemimpinnya semua hari ya, di mana doa dikabulkan insyaallah ya, ibadah itu diberkahkan pahalanya ya Allah SWT. Jadi kita itu umat Islam itu diberi karunia oleh Allah itu kadang kita tidak sadari. Allah ngasih kita waktu setiap minggu, ngasih kesempatan, kemuliaan kita itu setiap pekan. Nah, itu di hari Jumat. Lalu kemudian nanti Allah kasih kemuliaan kita itu di setiap bulan. Itu di hari-hari Ayyamul Bid 13, 14, 15. Maka kita ketika puasa di situ, puasa Ayyamul Bid itu luar biasa pahalanya. Lalu kemudian Allah ngasih kita waktu khusus, waktu istimewa juga setiap tahun. Setiap tahun itu 2 kali. Bulan Ramadan dan malam Lailatul Qadar. Yang kedua bulan Zulhijjah, yaitu 9 Zulhijjah, hari Arafah. Jadi Allah itu kasih setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Untuk apa Bapak Ibu sekalian? Untuk meng-upgrade kemuliaan kita itu. Masya Allah. Maha rahmannya Allah. Karena Allah tahu kita itu banyak godaan di dunia ini. Godaan dahsyat kita hadapi di dunia itu luar biasa Bapak Ibu. Saya kebetulan hampir setiap hari ya, ngajar di UIN Syarif Hidayatullah dan di beberapa kampus. Nah, kalau dengan mahasiswa yang sarjana-sarjana, pasca sarjana, nah, diskusinya itu hidup Bapak Ibu. Setiap hari kita membicarakan, membahas bagaimana perkembangan dunia Islam. Ternyata luar biasa. Kejahatan itu aktifnya itu mungkin 50% lebih aktif daripada kita kebaikan. Jadi kejahatan itu bukan pasif Bapak Ibu. Dia aktif sekali. Aktif menyesatkan umat, aktif merusak umat Islam, merusak manusia. Itu aktif Bapak Ibu sekalian. Super aktif. Di Bekasi ini Bapak Ibu sekalian, di kota Bekasi,
Kita sendiri yang tinggal di Bekasi kadang nggak menyadarinya. Di kota Bekasi ini Bapak Ibu, LGBT terbesar di Indonesia itu Bekasi. Itu data Bapak Ibu sekalian. Data valid. LGBT terbesar di Indonesia itu di Bekasi. Ya antara Bekasi, Karawang, situ. Jadi kalau orang Barat itu mencari LGBT, itu ke Bekasi Bapak Ibu. Bayangkan LGBT ini kan, Masya Allah. LGBT ini kumpulan penyakit yang abnormal, yang apa namanya, betul-betul dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengutus khusus Nabi hanya untuk membasmi itu. Itu Nabi Lut alaihissalam. Kalau di zaman Nabi Lut itu LGBT-nya itu hanya lesbian dan homo, Pak. Lesbian dan homo. Jadi laki-laki suka laki-laki, perempuan sama perempuan. Nah, itu memasyarakat di masa itu, di mana namanya masyarakat Sodom. Makanya dikenal dengan Sodom itu daerah diambil dari nama daerah itu. Masyarakat Sodom, daerah Sodom namanya. Lalu Nabi Lut diutus situ untuk menyadarkan mereka, tapi mereka nggak sadar, akhirnya dibalik tanahnya, Pak. Karena dia menular. Jadi kalau orang macul sawah, Pak, itu kan rumputnya dibalik, biar mati rumputnya, bisa ditanami. Nah begitu juga kaum Nabi Lut ini dibalik tanahnya agar supaya mati, tidak ada lagi yang tumbuh dari situ. Sekarang tumbuh lagi di zaman kita. Nah, masyarakat Sodom ini, Bapak Ibu sekalian, kalau dia tidak sadar, suatu ketika Allah mengutus 3 malaikat untuk mengazab masyarakat Sodom. Lalu Nabi Lut didatangi oleh 3 malaikat, kan? Ya, sejarahnya itu sejarahnya di Quran, Pak, bukan di buku sejarah itu, tapi di Quran. Malaikat mendatangi Nabi Lut. Sebelum mendatangi Nabi Lut dan Nabi Ibrahim satu zaman. Nabi Lut itu muridnya Nabi Ibrahim. Nabi Lut muridnya Nabi Ibrahim. Lalu 3 orang malaikat itu datang ke rumah Nabi Ibrahim dulu. Ini ceritanya, Pak. Ini diceritakan dalam beberapa ayat dalam surat Az-Zariyat yang sering kita baca. Fa'aujasa minhum khifah, qalu la takhaf, basyiruhu bi ghulamin alim. Kedatangan 3 malaikat ini membuat Nabi Ibrahim itu agak takut. Nabi takut. Malaikat datang. Lalu Nabi Ibrahim seperti biasa, karena mereka menjelma jadi manusia. Nabi Ibrahim itu orang yang paling dermawan. Jadi kalau orang datang 1, 2, 3 tamu, itu dipotongkan 1 ekor kambing, Pak. Faja'a bi'ijlin samin. Ijlin samin itu kambing yang gemuk. Suruh istrinya langsung suruh bikin kambing guling. Dalam riwayat dibakar tuh kambing. Pas 3 tamunya. Tamunya itu senyum aja, nggak menyentuh maka kata Allah, fa'ujasa minhum khifah. Nabi Ibrahim mulai takut. Ini bukan manusia, nggak makan. Karena dari dulu memang para nabi itu suka kambing. Jadi kalau makan daging, itu kambing. Ya. Ini kadang kita jeroan sapi yang dimakan, jadi penyakit, Pak. Biasa urat dan sebagainya. Kambing dagingnya itu, kan. Lalu kata, kenapa kalian gak makan?
Orang dimasakin luar biasa, masak luar biasa gitu. Nabi Ibrahim itu kalau masak untuk tamu itu betul-betul spesial masakan. Kenapa nggak makan? Lalu 3 malaikat itu bilang, kami ini nggak makan. Kami makhluk Allah bernama malaikat. Lalu untuk apa kalian datang ke saya, ke rumah saya? Ada 2 kata malaikat. Ada di dalam surat Az-Zariyat. Ada 2 tugas kami. Yang pertama, memberikan kabar gembira kepadamu bahwa istrimu akan hamil. Istri Nabi Ibrahim yang namanya Siti Sarah itu, Pak, itu sudah 70 tahun udah hamil-hamil. Nabi Ibrahim ingin punya anak, makanya Nabi Ibrahim, istrinya kasih istri yang kedua, namanya Siti Hajar. Lahir Nabi Ismail. Setelah lahir Nabi Ismail, Nabi Ibrahim naruh anaknya dan istrinya itu di Mekah. Ceritanya kan Haji kemarin dari Mekah. Pergi lagi ke Palestina, Pak. Datangi istri pertamanya. Lalu datang malaikat ke rumahnya itu. Kamu ngapain datang ke sini kalian? Kami memberikan kabar gembira bahwa istrimu disebut dalam Al-Quran, dalam ayat itu ajuz. Ajuz itu wanita tua. Bahasa Arab. Istrimu yang tua akan hamil. Kaget, sahabat. Umur 70 tahun, Pak. Lalu kemudian istrinya mendengar itu langsung gembira. Di ayat itu disebutkan. Yang kedua, misi kami akan datang ke muridmu Lut. Kami akan mengazab kaum Lut, kaum Sodom. Jadi ini bagus sekali, mengazab kaum Sodom itu Allah Subhanahu wa taala merencanakannya luar biasa. Lalu mereka datang ke kaum Lut, kaum Sodom itu. Malaikat survei kaum Sodom itu. 3 malaikat. Termasuk Jibril, Mikail, Israel. Datang survei. Ada yang ibadah kok, tidak semuanya Sodom. Tidak semuanya LGBT kok. Ada yang sholat, ada yang puasa, ada yang soleh. Ini perintahnya, SK azabnya itu, kata 3 malaikat itu, dibalik. Mati semua dong. Kata malaikat, apa nggak salah ini? Naik lagi malaikat itu tinggi, menghadap Allah SWT. Naik lagi. Mereka bertanya kepada Allah, ya Allah, ini perintahnya kami tanyakan kembali. Kami sudah survei selama beberapa hari. Ternyata di dalam negeri Sodom itu tidak semuanya LGBT. Sekian puluh % mereka ada orang soleh. Mungkin itu hasil dakwah Nabi Lut. Termasuk Nabi Lut di situ bagus. Kata malaikat, ini kalau azabnya, perintah SK, keputusan azabnya itu dibalik, maka semuanya mati. Kami siap laksanakan ya Allah. Tapi kalau kami balik, mati semua. Termasuk orang-orang soleh. Kira-kira apa jawab Allah? Ini yang mengerikan jawaban Allah. Ini jawaban Allah itu nggak ada di Quran, ada di hadis. Apa jawab Allah? Wahai malaikat, saya lebih tahu, aku lebih tahu dari kalian. Siapa orang soleh di situ? Berapa persen? Berapa orang? Aku lebih tahu. Terus ya Allah bagaimana? Tetap laksanakan azab itu dan mulai dari orang-orang soleh itu. Azab itu. Coba. Jadi yang diazab bukan LGBT itu dulu, Pak. Mulai azabku itu dari orang-orang soleh itu. Tambah kaget malaikat.
Kenapa ya Allah? Apa kata Allah SWT? Karena wajah mereka tidak berubah melihat LGBT yang menyebar. Wajahnya tidak berubah, maksudnya cuek Pak dengan LGBT. Mulai azab dari orang. Jadi kita ngeri di Bekasi Bapak-Bapak sekalian. Ngeri kita Bekasi. Terbesar. Ada datanya Pak, coba dibuka YouTube, Google, sekian ribu orang LGBT di sini. Terbesar katanya. Saya khawatir kita dulu yang diazab Bapak. Saya ini sudah bukan cuma sekali di sini saya sampaikan, saya sudah sampaikan di grup-grup, termasuk grup kawan-kawan PKS. Saya bilang kalian akan diazab kalau tidak. Karena saya nggak punya akses ke PDIP, ke Gerindra. Kan. Berkuasa kan PDIP Gerindra sekarang. Ketua DPR-nya PKS. Saya bilang kalian termasuk penguasa. Saya ancam Pak. Kami ulama memperingatkan. Kalian umara harus melaksanakan. Kalau enggak kita diazab semua. Ini masalah serius Pak. Kemarin mereka kampanye di Karawang itu. LGBT. Kampanyenya tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Nggak usah khawatir AIDS, ada obatnya. Itu kan yang menyebarkan AIDS mereka. Sambil nunjukin ada kayak semacam apa namanya, penisilin itu apa itu? Lihat ada videonya Pak. Laki-laki berkumis Pak, tapi kayak perempuan. Itu di Karawang kemarin tuh mereka. Nah, alhamdulillah tadi malam saya sudah lihat di grup rapat, ada tim dibentuk oleh DPR untuk menangani itu. Tapi kalau kalian tidak menangani ini bahaya Bapak Ibu sekalian. Kita ibadah khusyuk dan seterusnya tiba-tiba diazab oleh Allah, memang enak. Ya Allah. Jadi kita gelisah Bapak sekalian. Ini penyakit. Jadi kalian bukan masalah hanya merusak orang, bisa merusak anak-anak kita. Karena menular Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dia lesbi nih, lalu berteman dengan dia pegang anak kita, Pak. Keringatnya itu kena, langsung lesbi anak dia. Lalu ketemu anak-anak kita, Pak. Anak kita kan lugu apa, SMA, SMP, mahasiswa, dia pegang tuh. Keringatnya kena, maka itu menular. Coba dilihat penularan LGBT itu. Ngeri Bapak Ibu sekalian. Pulang-pulang sekolah anak kita langsung lunglai gitu, kayak anak laki-laki kita yang berotot tiba-tiba jadi perempuan. Nauzubillah. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, ini kita narkoba, belum selesai narkoba LGBT. Ya kita ini Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah, ngaji dan dakwah memang tujuannya untuk membasmi kemaksiatan, kerusakan kayak gitu. Jadi kalau kita ini di tetangga kita Bapak Ibu sekalian, kita sampaikan hati-hati. Ini masalah serius kan. Saya nggak tahu Pak, ternyata Bekasi itu terbesar, baru tahu. Tahu saya beberapa tahun lalu sih saya sudah tahu data-data itu LGBT di Bekasi. Nah, karena kita ini kan pertemuan beberapa masyarakat gitu ya. Jakarta masuk di sini, ya. Jawa Barat masuk di sini. Masyarakat dan banyak orang asing Bekasi ini Bapak sekalian. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjaga lingkungan kita, masyarakat kita Bekasi ini dari penyakit yang terlaknat ini. Hukum LGBT itu Bapak sekalian. Jadi kalau ada orang
melakukan sodom atau lesbi, zina itu hukumnya 2 kali zina biasa, Pak. Jadi kalau zina biasa itu yang gadis bujang melakukan zina itu kan dicambuk 100 kali. Cambuk beneran. Itu sampai setengah kematian itu dicambuk 100 kali. Buka baju dicambuk. Kalau dia berkeluarga itu dirajam, ditanam separuh baru dilempar. Itu zina biasa, Pak. Kalau zina LGBT ini Bapak sekalian 2 kali lebih kejam, lebih dahsyat hukumannya. Coba hukumannya Bapak sekalian. Dijatuhi dari lantai 10. Jadi kalau zaman dulu dinaikkan ke atas, dibuang dari atas, atau ditenggelamkan di laut. Pelakunya juga ngeri Bapak sekalian. Karena penyakit itu menular Bapak sekalian. Keringatnya, ludahnya. Jadi orang kalau sudah mengidap penyakit itu, sembuhnya susah, menularnya dia. Nauzubillah, kita keluarga kita dijauhkan dari. Nah, ini pemerintah kita desak. Kita kadang ke pemerintah itu ngirim proposal doang. Sekarang itu jangan hanya proposal. Ke pemerintah itu minta mereka membasmi penyakit ini. Itu warga, kewajiban warga itu. Mengingatkan pemerintah. Kita kadang datang ke pemerintah itu bangun jalan kan gitu. Ini jalan sudah bagus semuanya. Sekarang kita minta pemerintah membasmi. Jangan diam. Kalau diam kita semua kena gitu loh. LGBT-nya misalnya 10%, 90% diasap juga semuanya yang lain selain LGBT. Nauzubillah, subhanallah. Ini kondisi kita di Bekasi. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.